Shalom saudara sekalian, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seorang pria bernama Bill Lacovara suatu hari sedang memancing di Teluk Atlantic City, New Jersey. Ketika ia melihat sebuah kantong plastik mengambang di atas air. Ia cukup kaget ketika menemukan 300 surat doa yang dialamatkan ke pendeta setempat di dalam kantong plastik itu. Lebih mengagetkan lagi, ia menemukan kebanyakan surat tersebut belum dibuka sama sekali. Rupanya pendeta gereja itu telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, dan polisi berasumsi bahwa surat-surat tersebut telah dibuang sebagai sampah dari garasi si pendeta setelah rumahnya dibersihkan. Kebanyakan surat doa yang ditemukan ternyata sangat mengharukan. Ada banyak orang yang berdoa menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan. Beberapa berdoa untuk sanak saudara yang menggunakan narkoba, terjerat judi, dan menjahati mereka. Seorang pria menulis satu surat dari penjara, berkata bahwa ia tidak bersalah dan sangat rindu pulang ke rumah untuk berkumpul dengan keluarganya. Seorang remaja putri berdoa memohon Tuhan mengampuni dosanya dan memohon kesempatan kedua. Tuhan, aku mengakui aku telah melakukan dosa aborsi. Aku telah membunuh 1 malaikat-Mu. Tidak sehari pun berlalu tanpa ingatan dan rasa bersalah karena kesalahan yang telah kuperbuat. Bill begitu sedih membaca satu demi satu surat-surat doa ini. Menurutnya, semua telah ditulis dengan sia-sia untuk berakhir di laut. Ia bertanya dalam hatinya, apakah Tuhan mendengar doa-doa mereka ini? Saudara sekalian, tentunya Tuhan mendengar doa-doa mereka. Namun, pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah, apakah mereka setia menantikan jawaban dari Tuhan? Hal ini sama dengan orang Israel yang sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan ketika mereka dibuang sebagai bangsa yang dikalahkan di Babelonia. Penantian yang tidak tahu sampai kapan berakhirnya penjajahan tersebut. Suatu penantian yang cukup panjang dan melelahkan. Namun Yesaya memberikan kekuatan di dalam masa penantian tersebut. Yang pertama, Tuhan yang akan memberi kekuatan ketika lelah, tidak semangat, dan tiada berdaya. Yesaya sadar bahwa manusia memiliki keterbatasan kekuatan di dalam masa penantian ini. Mungkin seperti kita naik mobil untuk jarak tempuh yang cukup jauh, misalnya kita keluar kota. Pastinya dalam perjalanan yang sangat jauh itu kita membutuhkan bensin. Namun mengapa kita tidak menjadi khawatir untuk tetap melakukan perjalanan yang sangat jauh itu? Karena pompa bensin itu ada di mana-mana. Jadi kita sama saja seperti harus tahu titik-titik di mana pompa bensin itu berada. Demikian halnya kata Yesaya, bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan pada saat titik-titik kelemahan kita muncul. Maka kita harus segera datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan yang baru. Yang kedua, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Apakah itu? Begitu ya. Saudara, kita akan seperti burung Raja Wali, kata Yesaya. Burung Raja Wali tak kala ada badai menyerang, tidak terbang menghindar dari badai itu. Tetapi ia membiarkan dirinya berada di dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai itu. Dengan menyerap kekuatan badai tersebut, si Raja Wali dapat terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya sehingga ia semakin kuat dan kokoh. Kedahsyatan badai tersebut berdampak positif bagi burung Raja Wali sendiri. Demikian halnya dengan kita, saudara sekalian. Dalam masa penantian ini kita banyak sekali menghadapi badai kehidupan.
Namun kita bukan lari menjauh dari badai kehidupan ini, namun kita masuk ke dalam badai kehidupan ini. Dan badai ini melatih kita semakin kuat dan menimbulkan satu kekuatan baru. Dan kita semakin sadar bahwa kekuatan yang baru yang harus kita temukan dalam setiap hari kehidupan kita itu hanya berasal dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.